Sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri berdepan belakangmu, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, ada yang lain senyum dia muam. Saya mau bilang saudara sukacita, amin. Bilang kanan kiri senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara, walaupun di luar hujan, di luar mendung, saudara tetap cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Anak cucuku pasti diberkati. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, yaitu 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-4. Saudara, langsung kita baca ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita akan baca saudara ayatnya yang ke-4. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amin. Soundman high-nya boleh dipotong sedikit, agak menggema di sini. Yuk, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-4. Yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Tetapi ia sendiri apa? Sehari perjalanan jauhnya, ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin apa? Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah, sebab aku ini apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu apa? Kemudian ia ingin apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah, sebab aku tidak lebih baik daripada apa? Moyangku. Kisah ini adalah kisah tentang seorang Elia. Siapa Elia? Dia nabi yang hebat. Siapa Elia? Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hal-hal yang dahsyat saudara, dengan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan salah satu mujizat yang dilakukan Elia bersama dengan Tuhan adalah api turun saudara dari langit. Dan saya mau bilang saudara, Elia adalah bicara tentang sosok hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi yang menarik begini saudara, sosok hamba Tuhan yang hebat ini, sosok hamba Tuhan yang luar biasa ini saudara, ngalamin satu kondisi di mana saudara dia stres dan bisa dibilang saudara dalam kondisi yang depresi luar biasa, sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku sekarang. Bahasa zaman sekarang aku udah gak tahan lagi Tuhan. Saya mau bilang saudara, siapapun kita yang namanya masalah tantangan bisa datang kapan saja. Siapapun kita, saya mau bilang saudara, stres, depresi bisa saja datang dalam kehidupan setiap kita. Nggak peduli saudara bicara tentang hamba Tuhan ke, nggak peduli saudara seorang jemaat yang setia ke. Saya mau bilang saudara, yang namanya stres dan depresi itu bisa datang kapan saja. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya kita diciptakan, kita dilahirkan bukan untuk kalah. Katakan amin. Berkali-kali saya bilang saudara, kita dilahirkan ke dunia bukan untuk kalah. Artinya apa? Masalah, tantangan, persoalan mungkin boleh ada, stres, depresi mungkin boleh ada, tapi bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan yang setuju. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau saudara hari bilang sama saya, Pak Pendeta, saya stres, Pak Pendeta, saya depresi, Pak Pendeta, dengan apa yang sementara saya ada bicara, saya mau bilang saudara, it's okay. Bersama Tuhan kau pasti akan melihat kemenangan. Amin. Jakarta memang salah satu daerah, salah satu kota yang punya tingkat stres yang tinggi. Bicara tentang stres, masalahnya bisa dari mana saja saudara. Jakarta tahun 2021 ada di level nomor 9 di dunia. Bayangin saudara, kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia tahun 2021 nomor 9. Tapi puji Tuhan, tahun 2023 saudara, gambar selanjutnya kita naik ke posisi nomor 6 di dunia saudara. Puji Tuhan. Jadi saya bingung ini mau bangga atau tidak saudara. Tapi setidaknya bukan nomor 9 lagi saudara. Tapi sekali lagi, kita bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
So, belajar dari 1 Raja-Raja 19 kisah Elia, saudara, bagaimana untuk supaya saudara dan saya, atau apa kunci untuk menang atas stres dan depresi. Itu yang menjadi judul khotbah kita, saudara. Tema besarnya adalah bicara tentang take rest atau bicara tentang istirahat. Sama-sama bilang sama saya, istirahat. Amin. Tema besarnya adalah istirahat, subjudulnya winning over stress and depression. So, apa kunci menang atas stres dan depresi? Belajar dari 1 Raja 19. Yang pertama adalah istirahatkan tubuh kita. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Amin. Kita lihat ayat 5 sampai 8, saudara. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sesudah itu tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makannya. Jadi disuruh lagi tidur, jadi dibiarkan tidur dulu, saudara. Kemudian disuruh bangun, kemudian dikasih makan. Habis makan, ayat 6 dikatakan apa? Ketika ia melihat sekitarnya, maka apa? Ada roti bakar. Lalu makan dan minum. Kemudian ngapain? Dia berbaring pula, dia tidur lagi. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta apa? Bangunlah, makan lagi, saudara. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan apa? Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya gunung Allah yang nyaman. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi Elia sudah sekali lagi sangat stres dan depresi, saudara, sampai dia udah bilang, Tuhan udah ambil nyawaku, udah gak tahan lagi. Tapi yang Tuhan lakukan ketika dia berseru sama Tuhan, yang pertama adalah apa? Tuhan pulihkan tubuhnya. Yang kelelahan itu Tuhan istirahatkan tubuhnya. Tuhan kasih dia istirahat, Tuhan kasih dia makan. Habis makan Tuhan suruh dia tidur lagi. Habis dia tidur, dia bangun, dia makan. Pokoknya bangun, makan, tidur, makan, tidur, saudara. Tubuhnya dipulihkan. Tapi saudara lihat, setelah tubuhnya dipulihkan, saudara, stresnya mulai hilang sampai bisa jalan 40 hari 40 malam. Saya mau bilang, saudara, kita tinggal di Jabodetabek, kota daerah dengan stressful yang cukup tinggi, saudara, bahkan masuk 10 besar di dunia. Awalnya nomor 9, sekarang puji Tuhan nomor 6, saudara. Saya mau bilang, saudara, pastikan kita memperhatikan tubuh kita, saudara. Kalau kau sudah stressful, coba yang pertama kali kau lakukan, istirahatkan tubuhmu dulu. Itu orang dunia sampai tahu, mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang kuat, yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Saya mau bilang, saudara, orang kalau tubuhnya sehat, itu akan menopang yang namanya jiwanya untuk tetap kuat. Makanya pastikan, ayo jaga kesehatan. Amen. Jangan dulu diet-diet. Shalom ibu-ibu. Jangan dulu diet-diet. Amin. Pastikan istirahatkan tubuhmu itu. Makan aja, makan, Bu. Kalau lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi depresi, nggak usah diet-diet, Pak. Nanti saya melar. Nggak apa-apa. Makan aja, makan. Makan babi, makan. Saudara pernah lihat babi stres? Jarang toh. Jadi udah makan aja itu, saudara. Oh, saksan, saudara kelapo. Oh, saudara makan itu. Berapa porsi? 1 ekor. Yang penting tubuh dipulihkan dulu, saudara. Kemudian istirahat, tidur. Shalom bapak-bapak. Kalau udah capek, istirahat, tidur, Pak. Jangan main handphone terus, Pak. Jangan udah capek pulang. Nyampe rumah, Bapak keluar lagi kemana? Goes. Udah tertekan mau goes lagi, Pak. Mau kemana? Mau mancing dulu. Istirahat, Pak. Shalom ibu-ibu. Kalau lagi stres, lagi depresi, istirahat, Bu. Jangan udah capek malah ngepel satu rumah dipel lagi. Yesus, istirahat. Makan yang sehat, istirahat yang cukup. Karena ternyata ini penting. Udah kayak khotbah kesehatan ini, saudara. Tapi firman Tuhan begitu, betul ya? Saya bilang, saudara, udah istirahat. Amin. Bilang sama kanan kirimu, istirahatkan tubuhmu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita cepat, saudara. Waktu kita singkat. Yang kedua, apa yang harus kita atau bicara tentang lakukan untuk memulihkan, bicara tentang yang namanya menang atas stres dan depresi. Yang kedua, rest your mind. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan pikiran. Kita lihat ayat 9 dan 10. Masih dalam 1 Raja-Raja 19, saudara. Ayat 9 sampai ayat ke 10. Sama-sama kita baca. 3, ya. Di sana
Maka apakah kerjamu di sini, hai? Tahan sampai di situ, saudara. Jadi Tuhan lihat Elia, kemudian Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan saya, Tuhan emang nggak tahu Elia ngapain? Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Ngetes. Ayo, menurut saudara kenapa? Dan sekian banyak orang nggak ada yang bisa jawab. Saya pendeta yang selalu ajak jemaat berpikir. Tapi ketika saya nanya, saudara berpikir, saya kasihan deh saudara. Tadi ada bapak-bapak CP, ketika saya tanya ini langsung. Yang tadinya suka cita langsung tertekan. Tujuan ini supaya menang atas stres, dia malah stres. Menurut saudara, kalau Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah lihat toh. Iya toh, dia maha tahu. Bahkan saya mau bilang saudara, setiap bagian pikiran Elia aja Tuhan tahu. Terus kenapa Tuhan tanya, Elia? Kenapa Tuhan tanya kalau Tuhan tahu? Mengalihkan pikiran. Tuhan mau tahu jujur atau tidak? Hampir. Kejujuran hampir. Kesetiaan hampir. Ayo, ada 2 juta rupiah. Dari koordinator, bukan dari saya. Ayo, yang belakang. Stres. Oh ya. Liar, ayo liar. Saya mau bilang saudara, Tuhan udah tahu. Tapi kenapa Tuhan tanya? Karena Tuhan mau buka celah untuk Elia curhat. Makanya kan ayat selanjutnya, ayat 11 bilang apa? Coba kita lihat, kita lihat. Ayat selanjutnya, ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan apa? Aku seorang diri. Saya mendramatisir aja sudah. Kalau kebanyakan sinetron sudah. Dan mereka ingin selalu jawab. Padahal cuma Tuhan tanya, Elia ngapain? Memang orang kalau lagi stres dan depresi, jawabannya panjang banget sekarang. Saya kan pendeta yang udah bertahun-tahun konseling juga, saudara. Salah satu yang paling sering adalah via telepon. Nah, ibu kalau kelihatan stres dan depresi itu, dan jawabannya ketika, Shalom ibu, ada apa? Tapi sebagai pendeta yang profesional, kita tunggu dia tenang dulu. 5 menit saya tungguin, selesai. Udah selesai, saya tanya lagi. Ya ibu, ada apa? Udah. Nah, kadang-kadang saya mandi dulu. Karena lama belum selesai. Saya loudspeaker. Saudara paling mentok kan mandi sambil nyanyi atau dengerin musik kan? Saya dengerin orang nangis kan? Oh ya, udah selesai. Ya ibu gimana ibu? Dalam hati saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saya pendeta. Jadi kalau bahasa saya coba pakai Google Translate. Google bilang aya naon. Minta nyawa. Oh Tuhan, orang kalau lagi saya memang ketika ditanya udah panjang. Tapi kenapa sekali lagi ya? Karena Tuhan mau memulihkan pikirannya, katakan amin. Setelah saudara pulihkan yang namanya tubuhmu, udah makan, udah istirahat, untuk menang atas stres dan depresi. Yang kedua, pulihkan pikiranmu saudara. Istirahatkan pikiranmu. Apa yang bikin kau stres, apa yang bikin kau depresi, letakkan dulu dari pikiranmu, lepaskan dulu dari pikiranmu, dan istirahatlah sejenak. Jangan kau pikirkan terus. Amin bapak-bapak. Mohon maaf bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kita sebagai sesama bapak-bapak, saya tahu pikiran bapak-bapak. Laki-laki memang menurut penelitian senang berpikir. Iya, laki-laki itu punya kesenangan untuk berpikir, saudara. Pokoknya semuanya mau dia pikirkan. Makanya bapak-bapak kalau udah ngumpul kadang-kadang
bisa berpikir teori konspirasi, bisa berpikir bagaimana segala macam, semua dia pikirkan, mulai dari politik, mulai dari ekonomi, mulai dari semua dia pikirkan. Kalau ibu beda, ibu-ibu dia pikir dia berpikir. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di Sarbini. Nanti saya di Sarbini baru saya bilang di sini, enggak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, istirahatkan pikiranmu, amin. Memang kadang-kadang bapak-bapak gitu, namanya sebagai kepala keluarga kan kita suka berpikir segala macam, kita pikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana segala macamnya, ekonomi keluarga, bagaimana dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu bikin stres, ada saat memang harus lepaskan dulu, tenangkan dulu, istirahatkan dulu pikiranmu. Kadang-kadang sebenarnya kita tuh kuat, cuma kadang-kadang kita lagi capek, karena kita selalu pikirin semuanya, makanya rasanya kayak mau stres, mau depresi. Elia karena dia terlalu mikir semuanya. Coba lagi ayat 10, coba lagi ayat 10 dibilang apa saudara? Ayat yang ke-10 ada dikatakan apa? Oh segala macam dia pikirkan saudara. Aku sudah bekerja sekian dia. Tapi ini orang Israel lagi. Kemudian apa? Udah ini lagi mesbah, udah ini nabi-nabi, Izebel dan lain sebagainya. Hanya aku sendiri semua dia pikirkan saudara. Saya mau bilang istirahatkan. Gak apa-apa sejenak, duduk sejenak, istirahatkan. Karena kalau semua mau dipikirin, nanti habis itu tubuhmu sakit lagi. Survei membuktikan saudara, ada banyak penyakit ternyata gara-gara pikiran saudara. Betul loh, saya bukan dokter tapi saya baca penelitian. Gara-gara dokter, betul, dokter habis bilang 100 katanya. Terima kasih Bu Dokter. Karena banyak pikiran. Orang kalau banyak pikiran tubuhnya sakit. Kenapa? Karena pikirin semuanya. Terus kalau udah sakit nyalain iblis di Pak Pendeta. Iblis bilang gua aja malas masuk pikiran lu. Terlalu ribet. Ya kan? Saya mau bilang saudara, udah tenangkan pikiranmu, amin. Shalom istri-istri. Biarkan suamimu tenang dulu. Karena menurut survei yang paling banyak bikin suami berpikir adalah istri. Suami udah banyak pikiran, istri datang dengan gimana nih papa, gimana pak? Suaminya makin nyanyi lumpuhkanlah ingatanku, statue. Darah sudah ketahui bertobat Bu, haleluya. Saya mau bilang saudara istirahatkan pikiran kita, amin. Bilang sama kanan kirimu, ada saatnya pikiranmu harus istirahat. Kalaupun mau berpikir, Alkitab bilang apa? Pikirkanlah yang baik, maka itu akan jadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, istirahatkan pikiran. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu boleh siap-siap saudara. Yang ketiga adalah menang atas depresi dan stres. Rest your soul, atau bicara tentang jiwa kita. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan jiwa kita. Amin. Kenapa akhirnya seorang Elia ini saudara bisa ngalamin pemulihan? Karena dia istirahatkan jiwanya di tempat yang tepat. Yaitu apa? Dia datang sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat terakhir kita 28-29. Sama-sama 3. Iya. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Sekali lagi saudara, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, kepadamu aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29 dikatakan apa? 29, pikul aku yang kupasangkan sejajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dari jiwaku akan mendapat apa? Ketenangan. Saya mencatat di sini saudara, pulih. Ketika kita istirahatkan tubuh kita pulih. Ketika kita istirahatkan pikiran kita pulih. Tapi yang butuh dipulihkan bukan cuma tubuh, bukan cuma pikiran, tapi juga jiwa kita saudara. Ada banyak orang udah tidur, makan terus, udah berusaha pikiran yang baik, tapi masih stres dan depresi karena yang terakhir jiwanya belum dia pulihkan. Kalau kita bilang apa saudara? Tempat pemulihan jiwa yang terbaik hanya ada dalam Tuhan. Katakan amin. Yesaya 40 ayat 29 bilang begini saudara, Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdamai. Sekali lagi, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat, menambah semangat
kepada yang tiada berdaya. Mazmur 62 ayat 1 bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jangan cari yang lain. Kalau stres, kalau depresi, jangan cari yang lain. Iblis itu licik, dia bisa package yang buruk seakan-akan baik. Makanya dia bisa bilang, lu lagi stres, minum miras, minuman keras, miras, teh, pikiran senang. Malu, pendeta industri abal-abal baru mulai minum. Akhirnya apa? Ada orang langsung kan, oh gua lagi stres banget, gua depresi, gua mabok. Ayo mabok-mabokan. Akhirnya apa? Setelah maboknya hilang, stresnya balik lagi, depresinya balik lagi, plus migrain sebelah. Iblis datang bilang, lu stres depresi, nih pakai narkotik. Ya, takutnya ada yang live, nanti di ban sama TikTok saya lagi yang kena. Bapak-bapak CP tuh setiap dia lagi live di ban sama CP, komplain sama saya, Pak Pendeta lihat, gara-gara Pak Pendeta lihat mati. Kalau kita terus begitu masa saya ganti? Saya bilang, pakai narkotik. Beban Anda hilang, pikiran melayang. Saya kan perjalanan kehidupan saya udah lewatin, lihat teman-teman saya musik, kalau saya dulu memang nggak mau sentuh yang seperti itu. Ada hal yang jangan ngeri. Tapi mereka udah saya ayo. Dia langsung pas saat itu memang langsung mukanya pakai back sound lagi. Maybe no more than about a day. Itu men yang ngikut. Tapi saya mau bilang saudara, apakah itu solusi yang sesungguhnya? Enggak. Orang-orang yang tadi saya bilang saudara, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ketemu lagi. Saya bilang, brother, ketemu saya. Jadi bukan masalah yang hilang, bukan stres yang hilang, pikirannya yang hilang. Jadi saya bilang buat adik-adikku, udah jangan ya adik ya, udah. Alkitab udah bilang yang paling tepat, cari Tuhan. Tuhan udah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kau stres, kau depresi, cari Tuhan. Jauh stres, gak stres. Jauh ngalamin tekanan, gak tekanan. Tapi kenapa dia kuat sampai akhir? Karena dia datang sama Tuhan. Makanya dia bilang, hanya dekat. Bisa nggak? Mohon maaf, dengan segala kekayaan, kekuasaan Daud, bisa nggak dia dapetin anggur yang terbaik, yang luar biasa pada saat itu untuk mabuk sepanjang hidupnya? Bisa nggak dia dapet? Ya saya nggak tahu zaman itu ya, tapi harusnya sudah ada ya. Pokoknya yang bikin fly ada lah ya, bisa nggak? Bisa nggak dia? Mohon maaf, dia cari kuntilanak yang paling cantik se-Mesir, Israel dan sekitarnya, bisa nggak? Bisa. Karena itu juga bisa pakai itu kuntilanak loh. Anda stres, Anda depresi, apalagi karena istri Anda stres. Carilah kuntilanak spek terbaru. Kami punya 2 versi. Yang pertama gayung pink, yang kedua tronton pink. Nah, yang ketawa nih pasti main TikTok. Statue. Bisa toh, Daud bisa aja. Tapi ujung-ujungnya, lagi Daud tahu itu akan sia-sia. Makanya
Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Apapun yang membuat saudara stres, depresi, segala beban akan hilang ketika kita datang sama Tuhan. Dalam Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pulihkan jiwamu. Datang sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pemulihan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan siang hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Mungkin hidup bisa membawa kita pada keadaan yang sulit. Hidup bisa membawa kita pada situasi di mana akhirnya kita ngalamin stres, ngalamin depresi yang sangat berat. Tapi kabar baiknya, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu ingat baik, datang sama Tuhan, Dia akan membawa kemenangan dalam kehidupanmu. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang bersama dengan kami, kami cakap menanggung segala perkara. Kami akan menang atas segala apapun. Karena Tuhan terlebih besar dari segalanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan sanggup menyempurnakan semuanya di hati setiap jemaat-Mu, sehingga benar-benar semuanya diberkati dengan sempurna. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, bersama Tuhan kami akan melihat pemulihan. Bersama Tuhan kami akan melihat kemenangan, karena Tuhan yang telah menang bagi setiap kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, ngasih juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Ucap berkat orang tempat ini, ucap berkat rekan-rekan yang melayani, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta dari di Pareja, menantu, ekstra kuasa, ekstra musya, terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, aku kali sudah dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna. Indonesia diberkati, damai tenang, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagang, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.